Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam kakak-kakak, bapak ibu, guru PJOK yang hebat. Saya ucapkan terima kasih karena di sela-sela kehidupan lah ya saya bilang ya, di sela-sela kegiatan masih menyempatkan diri untuk bergabung di pertemuan tatap maya kita yang keempat ini, yaitu di pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Saya minta tolonglah untuk Kak Ahmad Habibi untuk membawakan doa kita supaya kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Silakan Kak Ahmad Habibi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai kegiatan Zoom pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Bagi yang Muslim, doa saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وسلامة لأمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله يا كريم أكرمنا بالتقوى في حياتنا يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ya, terima kasih Kak Ahmad Habibi telah membawakan doa kita dengan khusyuk dan tawadu. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang kita bahas pada malam ini bisa bermanfaat bagi pembelajaran PJOK kita yang akan kita terapkan di instansi kita masing-masing. Oke, langsung saja kita bahas ya modul 1.3 tatap maya yang keempat kita ini, yaitu pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik atau kuatkan pemahaman. Saya yakin kakak-kakak semuanya sudah membaca tentang modul sebelum ke modul 1.3D ini kalau tidak salah saya, karena di situ banyak keterangan-keterangan tentang student center learning atau SCL dan juga tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kita lanjut kesepakatan bersama kita, yaitu yang pertama seperti biasa menyalakan kamera. Tadi ada apa namanya, ada jaringan gangguan, nggak, baru bolehlah dimatikan kamera, ataupun ada kegiatan yang lain yang tidak bisa diganggu gugat, nggak apa-apa, yang penting tetap on kita. Lalu yang kedua adalah mematikan mikrofon apabila tidak ada tidak ada aktivitas begitu, kecuali tadi ada mau menyampaikan sesuatu. Lalu yang ketiga hadir seutuhnya. Yang keempat menghargai waktu bersama, walaupun kita agak telat tadi, telat 15 menit ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa kumpul bersama pada malam hari ini untuk membahas modul 1.3 ini. Lalu yang keempat memaksimalkan fitur chat. Nanti beberapa fase di depan ini akan ada kita memaksimalkan fitur chat ya. Untuk Pak Gunawan yang baru bergabung, nanti akan saya pandu, atau nanti rekan-rekan lain Bapak Ibu guru PJOK ini akan membantu sama-sama begitu Pak. Jangan khawatir Pak Gunawan ya. Lalu yang berikutnya yaitu klik raise hand sebelum bertanya.
kalau ada nanti pendapat yang mau dikemukakan, silakan raise hand supaya kita lebih tertib dalam tatap maya ini. Lalu yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar karena mungkin ada beberapa daerah yang mungkin hujan deras ataupun mati lampu, kita tidak bisa memungkirinya. Namun semaksimal mungkin kita akan tetap memaksimalkan tatap maya ini. Nah, tujuan sesi kita pada kali ini yaitu Ibu dan Bapak diharapkan mampu yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lalu yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental seusianya. Lalu yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, yang pertama ini konsep pembelajaran PJOK, nanti kita akan ada praktek sedikit, makanya tadi saya informasikan kita pakai training karena nanti kita akan menghitung denyut nadi sebelum dan sesudah, sebelum melakukan kegiatan dan sudah melakukan kegiatan. Ada tidak nanti perbedaannya antara sebelum atau sesudah nanti, karena nanti ada angket yang akan kita isi, ada form yang kita isi yang sama-sama, karena itu harus kita isi supaya bisa kita upload nanti ke LMS ya Bapak Ibu atau kakak-kakak. Lalu yang kedua tadi, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakter bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Ini student center learning itu atau SCL. Lalu yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nanti akan saya tampilkan yang ada di modul kegiatan berdiferensiasi. Next, ini dia agendanya 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama tadi sudah saya sampaikan. 30 menit aktivitas yang pertama, role play atau bermain peran pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, nanti di sini saya akan sebagai guru, ecek-eceknya lah ya bahasanya. Saya sebagai guru, kakak-kakak atau bapak ibu seluruhnya di sini yang berhadir sebagai siswa, di mana kita akan simulasi bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Walaupun sebenarnya kakak-kakak atau bapak ibu sudah melaksanakan ini, cuman kita mantapkan lagi di pertemuan malam ini, yaitu saya sebagai guru dan kakak-kakak atau bapak ibu sebagai peserta didik yang akan ditargetkan nanti. Begitu kira-kira. Lalu 15 menit kemudian menuliskan peran guru dalam peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Nanti ada kita mengisi Jamboard, tapi saya ganti bukan di Jamboard karena di bulan 10 Jamboard sudah tidak ada lagi. Nanti hilang semua tugas-tugas kita, nggak bisa kita kumpulkan ke BBGP. Jadi saya ganti di Padlet. Ya nanti seperti biasa. Lalu yang berikutnya 10 menit aktivitas kedua, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dan berbagai jenjang usia. Nanti di situ ada karakteristik anak-anak di macam-macam usianya. Nanti kita bahas sama-sama. Lalu yang 10 menit berikutnya itu mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan usia anak-anak. Nanti kakak-kakak atau bapak ibu sekalian akan mencocokkan di mana ada tabel di situ tentang ke arah mana dia, emosionalnya, jasmaninya, sosialnya, atau mentalnya di usia anak-anak yang kita tentukan nanti. 15 menit terakhir aktivitas ketiga yaitu kita menganalisis contoh pembelajaran diferensiasi yang ada di dalam modul 1.3. Nanti saya akan tampilkan di dalam modul 1.3-nya, kita akan bahas sama-sama. Yang terakhir, tolong ingatkan saya nanti apabila saya lupa, berdoa, karena kita udah buka tadi dengan doa, kita tutup juga dengan doa dan foto bersama sebagai dokumentasi kita agar kelihatanlah di situ absensi kita. Baik, langsung kita yang pertama itu bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, apa yang menandakannya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita bayangkan sejenak Bapak, Ibu, atau kakak-kakak sekalian. Beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Ini sama-sama kita renungkan ini kakak-kakak atau Bapak, Ibu sekalian. Ini gambar yang pertama. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran?
Ya, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Atau yang kedua, ini ada gambar, ada guru, dan ini ada siswa. Apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, jadi ini ada dua gambaran di mana yang pertama kita banyak suara peluit daripada suara perintah, atau di sini kita saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah komando guru. Berarti di sini sistemnya komando ya. Nah, kita kembali tadi yang ke ini, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Jadi yang mana kira-kira Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian? Di gambar nomor 1 atau di gambar nomor 2? Untuk karakteristik yang berpusat pada peserta didik. Saya rasa ini kedua-duanya ini tidak ada ya, tidak berpusat pada peserta didik ini. Ini hanya yang pertama ini teacher center, yang kedua ini juga teacher center, yaitu berpusat pada guru. Lanjut kita ya. Apa kata pakar? Kita nonton video sebentar, Bapak Ibu ya atau kakak-kakak. Kita akan nonton video. Saya share sebentar ya. Sama-sama kita dengar. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Dengar tadi Bapak Ibu suaranya? Ya, tadi si Cassandra tadi itu kira-kira dia menjelaskan tentang bagaimana cara pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu, atau student center learning atau SCL. Oke, baik, kita lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu aktivitas yang pertama. Mari melakukan aktivitas role play berikut. Ya. Ini yang saya bilang tadi. Nah, ini role play aktivitas pembelajaran. Yang pertama itu adalah capaian pembelajaran. Peserta didik memahami gerak fundamental. Nah, ini yang saya bilang tadi, saya sebagai guru, Bapak Ibu atau kakak-kakak di sini sebagai siswa. Kita simulasi. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang pertama tadi itu melakukan dan memahami gerakan koordinasi. Yang kedua, mengetahui efek setelah apa yang dilakukan gerakan koordinasi tadi itu.
Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, setelah dia memahami gerak dan mengetahui efek, lalu dia mengetahui juga yang lebih spesifik, yang lebih substansial, yaitu perubahan denyut nadi. Sebelum melakukan dan setelah melakukan, apakah ada di situ perubahan denyut nadi di antara siswa tadi itu. Itu dia tujuan pembelajaran kita. Lanjut, asesmen atau penilaiannya itu adalah yang pertama, melakukan self and peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Artinya ini Bapak Ibu saling menilai gitu. Menilai rekan sejawat lah bisa dibilang. Nanti ganti-gantian. Satu yang melakukan, satu lagi yang menilai. Setelah itu bergantian. Yang tadi menilai melakukan, yang tadi melakukan akan menilai. Lalu yang kedua, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, sebelum melakukan, kita seluruhnya kakak-kakak atau bapak ibu akan menghitung denyut nadi. Ya, akan menghitung denyut nadi. Maka tadi saya bilang, mohon izin pada seluruh bapak ibu atau kakak-kakak di sini, kita akan melaksanakan aktivitas. Nanti akan saya berikan bentuk aktivitasnya seperti apa. Nanti ada 5, nanti dipilih salah satu. Ya, tapi kita hitung dulu denyut nadi kita itu dalam 10 detik. Dalam 10 detik nanti dikalikan 6. Dikalikan 6 kalau nggak salah ya, dikalikan 6. Maka disitulah hasilnya itu dapat berapa dia per menit denyut jantung kita. Dia range-nya itu kalau kita bukan laki-laki sih, orang dewasa normal itu denyut nadinya itu sekitar 60 sampai 100 kalau nggak salah. Mohon dikoreksi kalau salah nanti ya kakak-kakak atau bapak ibu. Kalau tidak salah 60 sampai 100 denyut nadi jantung normal kita. Itu kalau kita tidak melakukan apa-apa. Kalau tidak kita melakukan aktivitas apapun. Tapi kalau misalnya denyut nadinya lebih dari 100 tidak melakukan apa-apa, nah itu yang ada indikasi. Salah satu indikasinya itu berarti ada sesuatu yang tidak normal dalam denyut jantung. Atau juga di bawah 60 denyut jantung kita dalam 1 menit, itu juga salah satu indikasi bahwasanya jantung kita tidak normal begitu ya. Tapi bukan berarti sakit, tidak normal dia. Bisa saja tidak normal itu jago. Tapi nanti kita bahas lagi sama-sama lebih dalam. Nah, ini dia. Langkah-langkah aktivitas. Yang pertama, fasilitator itu saya membagi peserta secara berpasang-pasangan. Ya, saya akan membagikan Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian berpasang-pasangan. Sekalian kita perkenalan lah ya, supaya lebih dekat lagi. Supaya bisa emosional kita itu lebih nyatu lagi berdasarkan nomor urut ya, nomor urut 1 dengan 2, 3 dengan 4 dan seterusnya. Ini saya beri langsung lah, saya bagi ya untuk supaya lebih enak nanti kita step by step. Berpasang-pasangan karena nanti ada form yang akan kita isi Bapak Ibu ya, form yang kita isi. Jadi jangan sampai lupa pasangannya siapa. Nanti Bapak Ibu akan melakukan aktivitas secara bergantian. Nanti Bapak Ibu koordinasi siapa duluan yang melakukan. Maka nanti itu Bapak Ibu dimohonkan untuk mengaktifkan kamera supaya tahu nanti aktivitasnya bagaimana. Karena nanti ada setelah itu refleksi yang akan Bapak Ibu tuliskan. Yang pertama, Kak Abdul Latif berpasangan dengan Kak Habibi. Ya. Kak Abdul Latif berpasangan dengan Kak Habibi. Kak Marhalim Rambe berpasangan dengan Kak Asni Dermaito Rambe atau Kak Justika ya. Kak Justika. Kak Marhalim Rambe berpasangan dengan Kak Justika. Ada di sini kan?
Karena kalau misalnya nggak ada nanti agak sulit kita ini nanti beraktivitas. Nanti dikonfirmasi ya kalau misalnya nggak ada orangnya. Biar kita bisa memaksimalkan yang aktif. Lalu lanjut, Kak Ferry Agus Marambe berpasangan dengan Pak Gunawan. Ya. Pak Ferry Agus Marambe berpasangan dengan Pak Gunawan. Kak Hairul Rizkiawan Matondang berpasangan dengan Kak Julian Syah. Oke, saya ulang ya. Kak Abdul Latif berpasangan dengan Kak Habibi. Kak Marah Halim Rambe berpasangan dengan Kak Jusnita Rambe. Kak Ferry, Kak Jusnita ini Kak Asni ya, namanya Kak Asni. Kak Ferry Agus Marambe berpasangan dengan Kak Gunawan. Kak Hairul Rizkiawan Matondang berpasangan dengan Kak Julian Syah. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang nggak aktif, biar kita ganti bagi kepada yang aktif saja. Supaya bisa lebih enak untuk berkoordinasi kita. Ya, nanti menyesuaikan aja nanti. Untuk sementara seperti itu ya. Lanjut, fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Nanti akan saya tampilkan gerakan. Tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Nanti akan setelah saya tampilkan ada 5. Ya, nanti Bapak Ibu akan memilih salah satu yang paling disukai. Nanti pilih salah satu di antara 5 tadi itu. Bebas mau yang mana aja. Ya. Nanti gantian juga, nggak ada patokan harus 1, harus 2, harus 3, nggak ada. Nanti ada formnya, nanti ada juga yang harus diisi, nanti pilih salah satu bebas. Lalu yang berikutnya, sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Ini tadi yang saya bilang, hitung waktu denyut nadi kita dalam 10 detik. Itu berapa? Nanti kita kalikan 6. Ya. Nanti berapa dalam 10 detik itu kita kalikan 6. Lalu yang kelima, catat pilihan gerakan tadi itu denyut nadi di awal spreadsheet. Oke, saya akan tampilkan di mana ya, di kolom chat ya. Sebentar. Mana tadi? Sebentar ya, mana tadi? Oh ini. Nah ini ya Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian, saya sudah menuliskan nama-namanya. Di sini ada Pak Gunawan, Bu Nurbaiti, Suhendra, Kak Juliansyah, Kak Ferry, Kak Ahmad Habibi. Nanti cari namanya masing-masing di sini, ada ya. Nanti ada namanya masing-masing di sini. Lalu pilih nanti gerakannya di sini. Nanti Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian bisa memilih sendiri, ya. Nanti saya bagikan linknya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa memilih sendiri gerakan nomor berapa. Lalu setelah itu dituliskan di sini berapa denyut nadi awal. Nanti saya yang komando ya, izin Bapak Ibu sekalian, saya yang komando nanti timer dari saya juga. Nanti saya bilang start, kita mulai. Habis itu saya bilang stop, hitung berapa dia dalam 10 detik itu. Nanti dikalikan 6, nanti tuliskan di sini masing-masing Bapak Ibu ya, di kolom ini. Denyut nadi awal Bapak Ibu. Oke, lalu nanti setelah itu ada denyut nadi di akhir setelah kita melakukan aktivitas. Lalu setelah itu memberikan umpan balik mengenai apa yang dilakukan oleh pasangannya. Berarti selain mengamati, nanti Bapak Ibu sekalian akan memberikan umpan balik tentang terkait apa yang dilakukan oleh pasangan Bapak Ibu. Nanti ada di situ pertanyaan pemantiknya.
Ini saya jelaskan supaya nanti tidak bingung nanti apa yang mau diisi. Oke. Setelah itu sebentar ya Bapak Ibu, saya tampilkan lagi. Oke. Saya akan kirimkan di sini ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya sudah kirimkan spreadsheet tadi di kolom chat, nanti diisi, silakan diisi. Lanjut peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi di akhir dan menuliskan di spreadsheet. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Itu yang saya jelaskan di awal tadi. Oke. Ini dia yang sudah saya tampilkan tadi. Nah, ini dia gerakannya, Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian. Yang pertama itu adalah gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua jumping jack. Yang ketiga lari di tempat. Yang keempat gerakan silang, tangan menyentuh kaki. Yang kelima loncat di tempat. Jadi semuanya kakak-kakak atau Bapak Ibu yang di sini bebas memilih. Satu aja. Kalau pasangannya mau beda nggak apa-apa. Nggak apa-apa, beda, bebas. Nah ini nanti konsepnya arahnya ini adalah berdiferensiasi. Jadi ini berdiferensiasi konten. Kita agak maju sedikit lah ya. Ini tadi gerakan kombinasi membungkuk, menekuk, jumping jack, lari di tempat, gerakan silang, tangan menyentuh, dan loncat di tempat. Ini setelah ini ada visualnya. Nah ini dia. Ini kira-kira ngapain ini ya? Ngambil jatuh ini kurasa. Oh enggak ya. Ini tadi yang pertama, gerakan pertama membungkuk tadi. Yang kedua tadi itu apa tadi yang kedua kalau nggak salah gerakan jumping jack ya, jumping jack. Yang ketiga lari tempat, yang keempat gerakan silang tangan menyentuh kaki, yang kelima loncat di tempat. Nah, ini yang akan kita laksanakan kakak-kakak atau Bapak Ibu sekalian. Mana tadi? Nah, kita tonton dulu videonya sebentar. Nampil nggak video saya, Bapak Ibu? Nampil nggak? Macet. Macet ya? Oh, bentar, saya ulang ya. Nampil nggak? Nampil. Nah, ini dia. Ini gerakan yang pertama menekuk lutut. Ini jumping jack ya. Ini jumping jack. Ini lari di tempat. Nomor 3. Yang nomor 4 ini menyentuh kaki. Yang kelima lompat-lompat. Bisa diingat ya kakak-kakak atau Bapak Ibu? Yup. Nah, udah bisa lah
kira-kira di dalam hati mana yang mau dipilih. Ya, jadi silakan Bapak Ibu atau kakak-kakak memilih gerakan di antara 5 ini, yang mana aja boleh. Nanti ya, nanti bisa diapakan nanti. Boleh jumping jack, boleh lari di tempat, boleh menepuk lutut, boleh menyentuh kaki, boleh lompat-lompat di tempat. Oke? Kita lanjut. Oke. Sudah, berarti Bapak Ibu sekarang kita hitung denyut nadi. Ya, kita hitung denyut nadi. Sebentar ya, saya hitung dari sini ya pakai stopwatch. Mana ini stopwatch ini? Nggak dapat cuman itu Kak. Kalau nggak dapat dari tangan, dari leher aja. Nah, kalau nggak ada dari leher berarti agak ngeri-ngeri juga lah kita, bisa nggak ada denyut jantungnya tapi bisa jung, ngeri-ngeri juga kita ini. Sebentar ya. Stopwatch jam. Oke. Nah, ya, saya kasih stopwatch 10 detik. Bisa dipegang, udah ketemu kan nadinya kan? Oke, udah. Oke ya. Kita hitung sama-sama ya. Sebentar. Selamat datang Pak Raja Topik. Langsung Pak. Dipegang nadinya Pak. Lagi di jalan Dipegang gitu. nadinya. Jangan lari ya. Dipegang nadinya. Kita ngitung denyut nadi nih Pak. Oke. Saya bilang mulai. Hitung mulai. Nanti saya bilang stop. Ingat berapa detik, berapa kali dia dalam hitungan tadi itu. Oke. Siap. Mulai. Stop. Coba saya mau tahu dulu. Kak Abdul Latif berapa Kak Abdul Latif? Kak izin Kak, tadi hujan macet. Oh, ulang ya. Sekali lagi. Ayo, siap. Mulai. Stop. Oke. Ya, kita tanya dulu satu-satu ini. Kak, saya tanya dulu ya, biar saya langsung isikan, nggak apa-apa, biar cepat kita. Oke. Kak Gunawan berapa Kak Gunawan? Atau boleh diisi di kolom chat lah. Di kolom chat. Aku tanya, Bang. Oke. Oke, berapa Kak Juliansyah? 18. 18. Berarti 18 kali 6. 108. 18 kali 6. 108. Saya 16, Kak. Oh, agak over juga itu ya. Ana tadi Kak Julian Syah ini 106. Oke. Siapa lagi? 13 Kak Ferry. 13 kali 6 78. Pakai kalkulator ngalikan. Iya. 78 mana ini mana Ferry ya 78. Terus Abdul Latif 16 96. Latif 96. Siapa lagi?
Nurbaiti 15. 75 ini kayaknya. 15 kali 6. Oh, 90. Nurbaiti. 15. Nurbaiti mana nang? Oh ini Nurbaiti 90. Bang Oke, Raja terus 15 itu. Asni ya Ahmad Habibi 16. 16 berapa tadi? 16 96. 96. Iya, 96, 16. Asni Dermanto berarti itu siapa? Kak Justika, 96. Siapa lagi? Habis. 15 Kak. Oh, Pak Taufik 15. 1590. Taufik 90 ya. 90. Pak Gunawan berapa Pak Gunawan? Pak Gunawan boleh diketik Pak? 12. 12. Pak Gunawan mic-nya rusak ini. Mana Pak Gunawan 12 tadi? ya. Ada Pak Gunawan. Pak Gunawan berapa Pak Gunawan? Diketik Pak di samping kanan bawah ini Pak. Mana Pak Gunawan? Ya, apalah. Habis ya berarti nggak ada lagi ya? Siapa lagi nih ya? Suhendra ada, Abdul Khoir tadi sholat, Marah Halim Rambe, kafenya rame. Airul Rizkiawan lagi di jalan, Airul Sipa nggak hadir, Kak Raja Topik udah, oh Pak Gunawan 12, oh di WA-nya Pak Gunawan 12, berarti 12 berapa 12? 72. 72, oke. Abdul Basit, Sipa, Rizky, oke nggak ada, siap, aman ya. Berarti ini saya pasangkan aja lah yang di sini ya, kakak ibu ya. Berarti yang nggak ada itu berarti nggak apa namanya nggak aktif. Saya ulang ya. Pak Gunawan sama Kak Nurbaiti. Ini gawat juga ini. Kak Nurbaiti bisa on kamera kan? Izin Kak ya. Untuk kali ini ya. Biar bisa. Aja sehat. Terus Kak Juliansyah sama Kak Ferry Agus Marambe. Ya. Kak Ahmad Habibi sama Kak Abdul Latif. Tetap ini memang luar biasa nih, nggak bisa dipisahkan ini Kak Abdul Latif nih sama Kak Ahmad Habibi, selalu dia berjoin. Kak Justika Lestari Rambe sama Kak Raja Taufik Murni. Oke? Ini Pak Taufik lagi wirid ini Pak Taufik. Pak Taufik lagi wirid. Iya Kak. Rame lagi serame di situ. Bisa apa? Agak-agak bergerak-gerak sedikit. Mau gerak kemana? Maksudnya lompat-lompat kayak tadi. Oke, nanti mengamati lah ya nanti sama mengamati siapa tadi? Open mengintip nggak masuk ke HP. Dia nggak dengar suaranya, makanya agak dikecilkan kali. Oh ya, lagi di rumah sakit Kak, jadi nggak pakai training ya nggak apa-apa. Jadi izin Kak sambil wirid ya nggak apa-apa. Silakan kakak-kakak atau bapak ibu diisi masing-masing kolomnya itu. Ini saya kirim ulang lagi. Silakan diisi di gerakan nomor berapa yang bapak ibu inginkan. Silakan diisi. Pak Gunawan pilih nomor 3. 3, oke.
Apalagi? Udah semua? Fix ini ya. Oke, kalau sudah kakak-kakak atau bapak ibu lah saya bilang ya, dipersilakan untuk melaksanakan aktivitas hitungan 2 kali 8 ya, melaksanakan aktivitas hitungan 2 kali 8. Ganti-gantian siapa yang apa ini, Kak Abdul sama Kak Habibi tadi. Kak Juliansyah sama siapa Kak Juliansyah tadi? Nggak tahu bang siapa, lupa. Saya ulang ya. Tadi Catat tadi. Kak Juliansyah sama Kak Ferry Agusmar Rambe. Ada kan Kak Ferry Agusmar? Ada Kak. Ferry? Oke, nanti ganti-gantian koordinasi sama Kak Jul. Siapa duluan yang melakukan? Siap. Oke, ini nanti dicatat ya setelah setelah melakukannya nanti. Begitu siap melakukan langsung hitung denyut nadinya Kak. Jadi siapa yang duluan melakukan, setelah melakukan aktivitas tadi itu langsung hitung denyut nadinya. Berapa di situ? Nanti dikalikan dengan 6. Maka totalnya akan nampak seperti tadi metodenya. Oke? Saya ulang lagi ya. Pasangannya biar nggak lupa. Kak Gunawan sama Kak Nurbaiti, Kak Juliansyah sama Kak Ferry Agusmar, Kak Ahmad Habibi sama Kak Abdul Latif. Kak Ahmad Habibi bisa nggak Kak Ahmad Habibi? Ambil wirid ya. Atau saya aja lah yang ngitungkan Kak Abdul Latif ya. Kak Abdul Latif saya yang megang nanti. Kak Justika Lestari Rambe sama Kak Raja Taufik Murni. Ada Kak Justika kan? Kak Justika ada nih? Ada Kak. Cuman Okay. Kak topiknya mirip kayak mana tuh Kak? Kak Taufik. Kak Taufik mana nih Kak Taufik? Halo Kak Taufik. Ayo wirid dia ya. Oke, gini aja. Nah, gini aja. Kak Justika sama Kak Justika sama Kak Abdul Latif ya. Oke. Kak Justika. Iya Kak. Oke Kak. Berpasangan sama Kak Abdul Latif ya. Oke Kak. Koordinasilah siapa yang duluan melakukan. Oke, bisa dimulai dari sekarang kakak-kakak atau bapak ibu. Di sini aja kita ngobrolnya, nggak apa-apa. Kok kalau dibagi-bagi lagi nanti agak sulit. Oke, siap Kak Suhendra, Pak Suhendra. Selamat bergabung Pak Suhendra. Ya, makasih Pak Roy. Oke. Kurang enak gigi ini Pak Roy, agak sakit. Ketawa anaknya. Oke, ini dia. Ya, silakan Bapak Ibu melakukan aktivitas. Jangan lupa setelah melakukan aktivitas dihitung langsung denyut nadinya. Koordinasikan dengan pasangannya masing-masing siapa duluan. Ya, tadi Pak Gunawan sama siapa Pak Gunawan tadi? Pak Gunawan tadi sama, sebentar ya, Pak Gunawan sama Bu Nurbaiti. Sama Kak Feiti tadi juga. Iya, sama Bu Nurbaiti. Ada Bu Nurbaiti kan?
Pak Ada, Gunawan, Kak. ya, Bu Nurbaiti, dipin aja nih, kira-kira gini. Misalnya, ini saya simulasikan sedikit ya. Dipin ya, dipin aja supaya nampak dia kawannya siapa, biar nampak di situ fokusnya. Misalnya saya mau apa namanya mengecek Bu apalah saya bilang Kak Suendra lah, Pak Suendra. Saya pin dia di situ, pin to screen. Maka dia akan di awal dia nanti jadinya. Oke, ini mana tadi? For myself only. Jadi nampaknya di situ. Jadi nampaknya fokusnya ke Kak Asni Dermanto aja atau Kak Justika aja. Jadi kalau udah selesai nanti di unpin. Balik lagi. Atau misalnya saya mau buat Kak Abdul Latif Nasution. Ini. Pin for myself only. Nah, jadi nampak gambarnya itu gambar Kak Abdul Latif Nasution aja. Jadi nggak berpengaruh ke yang lainnya. Oke. Di unpin kembali. Oke, silakan kakak-kakak dimulai aktivitasnya 10 menit. Hitungannya 2 kali 8 ya. Saya kayak apa itu tadi? Kayak pemanasan di sekolah lah bisa dibilang. Oke. Silakan kakak-kakak atau bapak ibu. Koordinasikan. 10 menit kakak-kakak. Saya izin ke belakang sebentar. Apa yang dilakukan ini? Gimana sudah? Sudah ada yang melakukan belum? Izin Pak Roy, itu yang ngitungnya sendiri apa yang pasangannya yang ngitung, Pak? Yang ngitung 2 kali 8-nya gitu. Oh, yang ngitung 2 kali 8-nya ya kita sendiri. Kita sendiri. Ya. Yang mengamati tadi itu apa namanya? Nanti akan memberikan refleksi lah tadi yang saya tampilkan di slide sebelumnya itu tadi, menampilkan refleksi apa yang perlu diperbaiki dan apa aja perubahannya gitu nanti gitu kira-kira itu. Oke. Udah dilakukan kakak-kakak? Udah ada belum ya? Belum. Oke, udah silakan izin lah, udah bisa dimulai lah kakak-kakak. 5 menit lagi. Koordinasikan sama rekannya tadi siapa yang berpasangan tadi itu. Ini saya tampilkan ya. Kak Abdul Latif, saya duluan, Kak. Oke Kak. Aku nomor 2 tadi ya Kak ya, jumping jack ya. Ya, awak nomor 4 tadi, Kak. Oke. Siapa duluan? Lucu kali lah. Kak Peri nih, Kak Peri. Yuk mulai kita. Siapa duluan Kak? Awak duluan, Kak. Oh iya, oke. 1, 2, 3,
Dua kali 8 ya kak? Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah. Udah kak? Hitung langsung denyut nadinya, itu Oh langsung itu belum dia tadi ya kak ya? Bentar Kak, Iya. apa? Biar ku buat apanya. Tunggu ya. Udah siap? Bentar kak, mau cari denyutnya dulu. Udah siap? Siap? Tunggu. leher lebih enak leher. Pas di sini Bentar ya. kak. Udah kak. Udah? Belum? Tunggu. Dah, Kak Ferry, bisa kita mulai? Siap Kak? Udah. Mulai. Siapa duluan, Kak? Stop. Udah kak. Halo Pak Julfi, Udah, stop, gimana kita Pak Julfi? Ya udah, Apa Pak Julfi, first, Kak? gimana kita Pak Juliansa? Bang. oke. Siapa duluan kita ini? Bapak dulu aja Bapak. Oke. Ah, hitunglah. Mulai ya. Oke, siap. Baru gantian gitu. Gantian. Iya. Iya Pak. Hitung. Oh iya, gantian. Mulai ya. Yo. Siap. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke Pak Juliansa. Yuk. Pegang urat nadinya Pak. Pegang nadinya. Siap. Oke, Dah, siap Pak. mulai. Mulai. Udah kak. Udah. Siap. Siap. Oke mulai. Stop. Oke. Berapa Pak Juli? 22. 22. Iya. Stop. Oke, siap. Gantian 20. ya Pak. Oke, 20. siap. Ya, 20. 10 detik ini kan? Mikrofonnya pelan kali. Ya, kalikan 6, nanti isikan nanti ya. Dah. Gantian Kak Siap, Kak Ferry. Ferry. Hitung mulai. Oke, pegang denyut nadinya ya Kak ya. Oke, siap. Udah dapat? Ya, hitung mulai. Stop. Berapa Kak? 20. 20. Berarti 20 dikali 6. 120. Oke, keren. Kalau sudah tolong diisikan ke kolom masing-masing. Ya, ini saya tampilkan lagi. Diisikan, Bapak Ibu. Denyut nadi akhir Kak, diisi Kak. Ya, denyut nadi akhir. Denyut nadi akhir, Diisi. Kak. Isi masing-masing ini. Yang diisi punya yang kita periksa tadi. Oh, punya kita periksa tadi. Ya, yang kita periksa tadi. Dari kawannya tadi. Silakan diisi. Izin Kak Asni siapa namanya tadi? Asni dari Kenalan rumah dulu itu. Kak Asni, nggak kenal tuh Kak Baru Abdul baik Latif. Udah 4 kali kita jumpa. Kak Justika namanya, Kak Justika. Wah. Kayaknya kita nanti perlu perkenalan diri lagi nanti kita nih, orientasi balik kita ini lagi nanti biar kenal kita ini.
Oke, mana tadi nih ya Kak Justika Lestari Rambe. Mana ya? Ah ini Kak Justika Lestari Rambe ini dia. Silakan diisi. Oke. Sudah masuk Peri Agus Marambe 120. Pak Gunawan ada nih Pak Gunawan? Sudah 120. Kak Jol belum diisi tuh Kak Peri. Bang Peri, isi punya aku Bang Peri. Iya, Pak. Masih apa nih nge-lag ini laptopnya? Sabar. Kak Nurbaiti gimana ini Kak Nurbaiti? Sudah ada pergerakan kah? Iya Kak, bisa pakai daster kan Kak? Soalnya di rumah sakit ini anak lagi sakit. Enggak, maksudnya sama Kak Gunawan tadi gimana? Oh udah katanya kakak itu tadi yang duluan. Tapi kalau memang kakak itu belum apa, biar saya dulu. Udah kakak aja lah sendiri hitung. Nanti apalah mandiri lah berapa dapatnya di situ. Nanti isikan langsung ke apa ya, ke Google Docs itu ya. Biar ada nanti apanya. Iya Kak. Oke. Silakan Kak. Saya buka kamera Kak. Maksudnya ini nggak nampak urat kan? Enggak, cuman pakai daster. Karena kan Artinya lagi tertutup masih apa kan? Masih apa? Kalau masih sopan nggak apa-apa, silakan. Iya. Biar sama-sama kami amati. Oke Kak. Gimana nih nggak nampak-nampak? Bukan tanpa kamera dia Bang. Iya. Bentar ya Kak. Oke. Kak Abdul Khoir masih kosong ini. Siapa yang hadir tadi ini? Pak Gunawan. Pak Abdul Khoir. Hadir Pak Abdul Khoir? Hadir. Oke, Pak. silakan hitung Pak Abdul Khoir denyut nadinya sekarang ya. Saya bilang mulai, nanti saya bilang stop, langsung stop. Berapa kasih tahu nanti ke kita ya. Siap. Oke, sebentar. Mulai. Stop. Berapa Kak Abdul Khoir? 16. 16 kali A6 berapa tadi? 16 kali A6 96. Abdul Khoir 96. Kak apa tadi, mana tadi? Kak Nurbaiti mana Kak Nurbaiti? Ini saya Kak. Udah melakukan tadi belum kan? Belum Kak. Bentar ya Kak. Berpasangan sama Kak Abdul Khoir coba sekarang. Kak Abdul Khoir. Siap. Oke, amati tolong Kak Nurbaiti, nanti gantian. Kak Abdul Khoir. Ya. Oke, silakan amati Kak. Itu satu. Apa nanti dicatat berapa denyut jantung apa namanya? Dihitung. Nanti tolong hitungkan 10 detik. Nah, mulai.
Stop. Berapa Kak Nurbaiti? Enggak dapat, Kak. Nggak dapat. Dari leher, dari leher. Leher, Kak. Leher, Kak. Leher. Udah, dapat. Dapat, Kak. Mic-nya mati, mic. Dapat, Kak. Oke. Ya, hitung. Mulai. Stop. Berapa Kak Nurbaiti? 14, Kak. 14. Malah lebih rendah, yakin itu. Yakin, Kak. Masa dia di awal 90, setelah melakukan aktivitas 84. Izin Pak Taufik. Oke, Pak Gunawan. Kak Abdul Khair, coba silakan Kak Abdul Khair. Lagi wirid ini enggak? 18, Kak. Salah 18 sebut ya. tadi. Iya. 108. Kak Abdul Khair, gimana Kak Abdul Khair? Enggak bagus jaringan, Kak. Enggak bagus jaringan. Iya, memang agak apa sedikit ini. Kak Abdul Khair milih yang aktivitas berapa Kak Abdul Khair? Izin Kak, Pak, Kak. Gak nampak ya? Oke, nanti apa aja lah, mandiri aja nanti ya. Karena waktu kita nanti temakan di sini. Nanti diisi tolong nanti ini kakak-kakak. Lalu setelah itu kita lanjutkan supaya kita bisa tepat waktu kita. Sudah. Lalu ini dia kakak-kakak atau bapak ibu, silakan diisikan dengan pertanyaan pemantiknya seperti ini. Bagaimanakah cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Tadi yang dilakukan oleh pasangannya. Silakan diisi di kolom pasangannya masing-masing kakak-kakak atau bapak ibu. Ya, supaya terisi semua kolom yang ada di situ biar ada lampiran tugas kelas kita. Yang pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Lalu adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Yang ketiga, efek tersebut mengindikasikan apa ya? Dan yang terakhir, menurut Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Silakan diisikan pada bagian ini di kolom spreadsheet yang ada di sebelah sini. Ya, silakan diisikan dengan pertanyaan pemantik tadi akan saya tampilkan. Diisi di tempat kawannya ya, Kak. Di tempat yang diamati tadi ya, jangan di tempat kita sendiri. Saya akan tampilkan yang akan jadi pertanyaan pemantik. Sebentar. Nih dia, silakan. Ini pertanyaan pemantiknya yang akan diisikan di sini. Yang akan diisikan di sini. Silakan Bapak Ibu. Saya tunggulah 5 menit ya, 5 menit dari sekarang. Izin ketua, share linknya balik ketua, hilang.
Oke, siap, siap, siap. Bentar ya. Udah itu. 5 menit ya, Bapak Ibu. Itu pertanyaan pemantiknya. Silakan diisi di sini. Izin Yang Kak, diisi adalah dari yang 4 pertanyaan pemantik ini dirangkum jadi satu di satu kolom itu, Kak? ya dirangkum aja jadi satu. Kira-kira mana yang paling menonjol atau kakak ambil satu aja boleh. Oh. Nah, ya, biar nggak sulit kali, satu aja boleh. Mana yang mau diambil dari 4 itu? Izin saya ke belakang sebentar. Izin Kak. Mana? Ya, apa itu? Mana pertanyaan? Oh, pertanyaannya. Oh, Pertanyaan sorry, pemantiknya mana tadi, Kak? sorry. Oke, nah, silakan.
Sudah diisi ya? Oke, mantap. Pak Gunawan tadi mau-WA 30, berarti kali 6, 180. 180. Umpan baliknya. Pak diisi sendiri Pak, bisa Pak umpan baliknya Pak. Bu Nurbaiti tadi siapa yang mengamati? Pak Abdul Khair. Pak Abdul Khair silakan Pak Abdul Khair isikan tolong punya Bu Nurbaiti. Bu Justika Lestari Rambe tadi yang mengamati siapa tadi? Pak Abdul Latif ya? Silakan Pak Abdul Latif isikan tolong punya Kak Justika Lestari Rambe. Dua menit lagi biar pas 20.40. Lalu tadi Bu Nurbaiti tadi mau WA lagi di rumah sakit, anaknya masuk rumah sakit. Kami doakan ya Bu Nurbaiti, semoga anaknya lekas sehat ya Bu, tidak terjadi apa-apa Bu, supaya cepat pulang dari rumah sakit lah Bu. Kak Justika masih kosong nih. Kak Juliansyah tadi siapa yang apa? Kak Peri ya? Kak Peri tolong diisikan Kak Juliansyah. Mantap nih. Yang dilakukan gerakan 1 sudah benar tepat, mantap. Ahmad Habibi. Abdul Khair. Abdul Latif, mantap ya. Ini belum ada Kak Juliansyah kosong. Oke, kita skip aja ya. Waktu juga sudah jam 8:40. Kita lanjut. Nanti kita isikan, kita menyusul aja nggak apa-apa itu. Oke, menurut Bapak Ibu apa yang sudah mempengaruhi denyut nadi tadi sudah. Terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita sama-sama menganalisis bersama proses pembelajarannya. Ini dia. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat Ibu dan Bapak di Jamboard. Saya ganti bukan Jamboard, sorry. Saya ganti menjadi Padlet. Jadi sekarang izin kepada Bapak Ibu setelah tadi mengisi tabel, sekarang Bapak Ibu akan mengisi Padlet yang saya share sebentar lagi di kolom chat. Nah, itu dia. Bagaimana tampilannya? Ini akan saya tampilkan Padletnya. Nah, ini dia. Silakan Bapak Ibu isikan Padlet ini sesuai dengan pertanyaan yang ada di atas. Ini yang kolom 1, ini kolom 2, dan ini kolom 3. Cara mengisinya Bapak Ibu saya ingatkan kembali walaupun semalam sudah pernah, jangan diklik yang teks ini. Jangan diklik yang teks ini ya, tapi yang ini saja, note. Tampilkan di sini.
silakan ketik namanya, misalnya Marahalim Rambe. Silakan ketikkan pendapatnya. Oke. Selesai, silakan tarik. Silakan Bapak Ibu diisikan jambotnya. Boleh pakai ini juga. Lebih baik pakai ini lah kayaknya ya. Pakai ini. Jangan pakai ini. Lebih pakai ini ya. Oke, silakan Bapak Ibu diisikan. Oke. Mantap. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada Kak Ferry, sudah ada Kak Juliansyah, sudah ada Kak Justika. Kak Nurbaiti belum. Belum ada masuk. Pak Gunawan silakan klik Pak itu yang ada di kolom chat Pak. Di kolom chat itu Pak ada. Oh siap. Oke siap Kak Ferry, nanti saya bantu untuk isikan punya Kak Jul. Ini Pak Abdul Latif belum ada ngisi nih. Oke, mantap. Baru 4 orang yang ngisi. Saya kirim ulang sekali lagi ya linknya ya. Silakan diisi Bapak Ibu. Ada 3 slide itu ya. Oke, Kak Ferry sudah cepat sekali dia.
3 menit lagi ya, Kak. Di slide 2 baru 2 orang. Di slide 3 baru Kak Ferry sama Kak Juliansyah. Saya bacakan sambil ya. Kak Ferry Rambe, pembelajaran dilakukan sebelumnya cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid karena melibatkan seluruh peserta didik dengan kolaborasi kerjasama dan saling memberi nilai dari masing-masing pasangan. Ya, ini dia, mantap. Kak Juliansyah, menurut saya aktivitas yang dilakukan sangat cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik karena gerakan yang dilakukan membuat peserta didik menjadi aktif sama memberi nilai untuk pasangan masing-masing dan mengamati gerakan yang dilakukan masing-masing. Mantap. Kak Justika Rambe, menurut saya sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik karena pembelajaran dilakukan langsung melibatkan peserta didik dengan membuat belajar berpasangan dengan tugas mempraktikkan dan mengamati. Hal ini membuat siswa lebih aktif dalam belajar. Iya, mantap Kak. Kak Ahmad Habibi, pembelajaran berpusat pada peserta didik karena yang dilakukan sudah cukup untuk menerapkan dalam pembelajaran PJOK karena semua peserta didik. Oke. Kak Abdul Latif, pembelajaran dilakukan sudah berpusat pada peserta didik karena sangat terlibat aktif terutama saat menghitung denyut nadi dan mengamati gerakan kawannya. Iya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 orang. Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Kak Ferry, karena hanya dengan lewat tatap maya menurut saya hanya itu kekurangannya, selebihnya menarik. Oke, mantap. Kak Juliansyah, masukan untuk perbaikan pembelajaran menambah gerakan lain. Iya, mantap ya, karena harus bervariasi. Kak Ahmad Habibi,
masukannya itu untuk menambah modifikasi peserta didik agar yang belum mampu mudah mengikutinya. Iya, berarti lebih disederhanakan. Pak Abdul Latif menambah gerakan lain. Iya, Kak Justika memberikan saran atau arahan yang telah dilakukan oleh siswa. Oke. 5 juga. Ini peran guru dalam aktivitas yang dilakukan dan berikan pendapat Bapak Ibu. Pak Ferry dalam pembelajaran sebelumnya sangat efektif karena guru mampu menilai seluruh siswa dengan pembelajaran dan gerakan yang simpel. Kalau mungkin ada gerakan yang sulit lagi mungkin lebih menarik untuk didiskusi. Iya, mantap. Pengayaan ini Pak Ferry ya. Pengayaan dan ada refleksi. Keren. Pak Julian Syah, peran guru menambah wawasan peserta didik terutama menjelaskan pentingnya gerakan yang dilakukan bagi kesehatan. Sedangkan peserta didik melaksanakan gerakan yang diberikan oleh guru dan mengamati apa yang dilakukan oleh temannya membuat peserta didik aktif. Mantap. Ini analisis semua ini. Ahmad Habibi, proses pembelajaran ataupun kegiatan mengajar tidak lepas dari keberadaan guru. Tanpa adanya guru sulit dilakukan. Apalagi dalam rangka melaksanakan pendidikan formal guru. Menjadi pihak yang sangat vital. Oke. Kak Justika Rambe melakukan refleksi dari pertemuan yang dilakukan memberikan ide atau kreativitas. Masih mengetik. Abdul Latif, peran guru sebagai fasilitator. Dihapus kembali. Ya. Mantap ini. Tidak bisa berkata-kata saya dengan analisisnya. Oke, cukup? Belum? Loh, dihapus. Selamat untuk Jawa Barat, medali emas bola voli. Sambil nonton live, Pak. Nggak apa-apa. Nyantai. Sumut nggak ada ya. Mana lah Pak, kata-kata pula kan, kata-kata kawan pula kan yang jadi panitia. Banyak pemain pegangan apa namanya? Itulah itu. Titipan, pemain titipan. Ya, mana stadionnya aja BC. Mau ke stadion. Oke. Udah kita cukupkan aja ya Kak ya. Abdul Latif dan merancang. Kak Habibie lagi di apanya itu? Lagi di peralatnya lagi.
Oke, cukup ya? Jam berapa nih, Kak? Nah, ini udah overtime kita sebenarnya ini. Tapi biar kita cepat-cepatkan aja lah ya. Cukup Kakak ya, Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan. Terima kasih sudah mengisi padet tadi. Nanti disempurnakan lagi. Ya, selamat datang Ustadz Ahmad Habibi. Oke. Kita sudah nonton tadi. Nah, ini dia. Kita lanjutkan. Peran guru dalam peserta didik dalam pembelajaran SCL. Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama belajar ya, Bapak Ibu sekalian. SCL itu adalah Student Center Learning, artinya pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini ada pembagiannya, yaitu peran guru dan peran peserta didik. Yang pertama, guru bertindak sebagai fasilitator. Ini sudah berkali-kali kita sampaikan dan kita sama-sama paham, yaitu kita sebagai fasilitator. Dan peserta didik itu aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Jadi kita jangan anti kritik kepada siswa. Kadang-kadang kita memang, ya saya sendiri, bukan kita saja, saya sendiri sudah mengakui kadang-kadang keegoisan saya itu sebagai guru. Ada anak-anak yang berbicara ataupun ada memberikan masukan, saya bantah gitu, bukan karena apanya. Kadang-kadang emosi kita itu di lapangan nggak terkontrol juga. Lalu yang berikutnya mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran atau refleksi biasanya nih Bapak Ibu ya. Peran peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan dan memproses materi pembelajaran. Jadi mereka juga ada turut andilnya. Lalu merancang strategi dan lingkungan pembelajaran dan yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Itu tugas kita. Jadi kita merancang, tidak ada batasan itu, bebas. Peran peserta didik mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Jadi siswa juga harus bisa aktif juga di situ, kira-kira mereka semampu mereka lah bisa dibilang. Makanya di Merdeka Belajar ini menghamba, tapi saya kurang setuju dengan kalimat menghamba itu, karena menghamba itu sangat-sangat sakral sih bahasanya, karena menghamba itu kepada ya Allah Subhanahu wa taala sih, bukan siswa gitu. Makanya beralat juga itu kalimat itu. Terus peran guru membantu murid mengakses informasi, menata dan memproses untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Peran peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Ini udah level tertinggi ini, membuat rencana. Sementara anak SD ngikut belajar aja agak-agak sulit sih sebenarnya. Mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Jadi kita mengidentifikasi untuk menentukan pola penilaian seperti apa. Jadi kita bebas polanya seperti apa, tidak ada batasan ataupun acuan yang baku untuk penilaian. Lalu peran peserta didik belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi atau high level seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Oke, next kita cepatkan saja. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator. Sudah tadi. Jenis-jenis pembelajaran student center learning atau SCL yang pernah Bapak Ibu praktikkan dalam pembelajaran. Ini Bapak Ibu kita lihat sama-sama ya. Nah ini dia. Yang pertama small group discussion atau grup kecil, role play dan simulation. Ini yang kita praktekkan tadi, role play dan simulation yang kita praktekkan tadi, discovery learning. Lalu self direct learning itu diri ya, cooperative learning, contextual learning, problem based learning, collaborative learning, dan project based learning. Ini masing-masing semua ada di modul. Kalau kita bahas sekarang ini karena waktu sudah mepet, kita nextkan saja. Oke. Aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Nah ini dia tadi yang saya bilang untuk menyatu-nyatukan, memahami karakteristik dan minat anak, sosial, jasmani, emosional, mental. Ada SMA, ada SMP, ada SD, dan ada jenjang PAUD. Jadi nanti ini kita ya. Coba Bapak Ibu izin sedikit sebelum kita masuk ke sesi akhir. Ini ada karakteristik atau aktivitas.
Lalu di sini ada bidang. Lalu setelah itu ada usia. Jadi coba kita sama-sama hubungkan, ya. Di kolom ini masuk kemana dia? Ini berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Ini masuk kemana dia? Jasmani, sosial, emosional, atau mental? Gimana, Kak? Jasmani, Kak. Jasmani. Oke, mantap. Jasmani. Jasmani ya, nanti kita lihat sama-sama. Lalu anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Sosial. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Jadi ini masuk kemana, Kak? Sosial. Oke, sosial. Yang tadi pertama jasmani, yang kedua sosial. Yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan. Udah jelas lah ini kan kemarahannya kan? Emosional, emosi. Anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Mental. Nah, lalu kita lihat. Betul ya. Ini dia. Sap dan sap. Oke, lalu kita lihat jasmani untuk 0 atau 2 tahun, sosial kita mulai memasukkan. Ini maksudnya jasmani ini ya berjalan, berlari, merangkak, ini masuk kemari sebenarnya. Lalu masuk ke sosial di usia 5 sampai 6 tahun. Jadi anak-anak itu sudah mulai mengembangkan rasa diri mereka dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Jadi menurut penelitian 5 sampai 6 tahun sudah belajar untuk bersosial. Jadi anak-anak kita yang umur 5-6 tahun sudah mulai berpikir orang itu untuk bersosial. Lalu yang berikutnya emosional. Itu 6 sampai 12 tahun itu tadi mengalami emosi yang lebih intens. Lalu yang berikutnya mental juga 6 sampai 12 tahun. Jadi 12 sampai 18 tahun itu kosong. Oke, kita nextkan aja, mari diskusi. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Kita nextkan saja biar cepat. Nah, ini dia pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi kita usahakan untuk menyesuaikan. Jadi kata kuncinya di sini Bapak Ibu yaitu menyesuaikan. Ya inilah yang kita laksanakan tadi. Yang kita laksanakan tadi itu berdiferensiasi sebenarnya, berdiferensiasi konten. Berdiferensiasi itu ada 3, mungkin Kak Abdul Latif sudah paham ya, lebih paham lagi sih sebenarnya Kak Abdul Latif ini karena semalam hadir ikut joget-joget juga ya Kak Abdul Latif ya. di Hotel Anugrah ya kan Kak Abdul Latif ya kan? Di Hotel Anugrah joget-joget, pulang dapat amplop ya kan. Oke. Bisa ya Kang. Kak Peri ikut semalam itu, Pak Peri? Enggak. Nanti lain kali kita ajak pokoknya ya. Ada nanti acara yang pulang bawa hasil kita ajak nanti. Oke. Nah ini dia. Diferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi Bapak Ibu sekedar mengingatkan pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3. Yang pertama konten, yang kedua proses, yang ketiga itu produk. Ini kita main cepat aja ya Bapak Ibu ya. Diferensiasi konten itu ada intratask dan ada intertask. Nah ini sedikit saja. Kalau dia berdiferensiasi konten, intratask ini contoh, ini intratask ini di dalam materi, tetap di dalam materi yang sama. Contohnya pada saat dribbling, ya dribbling, anak-anak bermain materi kita itu dribbling. Jadi ada 4 pos kita bilang. Pos pertama dribbling biasa, pos kedua itu dribbling dengan ada
kun-kunnya dengan zigzag. Yang pos ketiga kita tambah lagi banyak kunnya. Yang keempat bisa dia bolak-balik. Jadi di dalam materi yang sama. Jadi si dribbling tadi itu kita variasikan dengan materi yang sama tapi pakai pos. Nah, itulah tadi maksud tadi di si intratask itu. Kalau dalam sepak bola, dalam materi lain bisa kita sesuaikan. Yang penting di materi yang sama tapi dengan porsi yang berbeda-beda. Lalu di intertask ini di materi sepak bola misalnya dia lebih ke luas dia cakupannya. Contohnya di dalam materi sepak bola di pos pertama dia pakai passing. Di pos kedua dia pakai dribbling. Di pos ketiga dia kombinasi passing dan dribbling. Di pos keempat bisa saja kita memakai, kalau syuting bisa lah ya, syuting artinya syuting biar mengarah ke gawang lah begitu. Ya begitulah kira-kira dalam perbedaan intratask dan intertask tadi itu dalam pembelajaran berdiferensiasi. Itu contohnya, ini pengertiannya saya bacakan. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Nah, yang kedua, diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Ini kalau bisa kita bilang lebih ke arahnya diskusi. Kalau ini langsung ke praktiknya. Kalau kita PJOK ya Bapak Ibu, diskusi ini yang proses, yang konten ini kita ke arah praktiknya. Intratask itu di dalam materi yang sama, intertask itu kita luaskan lagi cakupan materinya. Lalu diferensiasi produk ini mengarah ke hasil. Ya, ke hasil. Kita buat asesmen boleh, kita buat tugas juga boleh. Kita buat tugas makalah juga boleh. Apapun itu yang penting ini orientasinya adalah hasil. Jadi bisa kita pakaikan ini 3-3 boleh. Kita pakai 1 aja boleh. Kita pakai 2 boleh. Jadi tidak ada batasan di situ Bapak Ibu ya. Next kita cepatkan saja. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Saya tampilkan saja ya biar cepat LMS. Mohon izin biar agak nampak sedikit tapi nggak usah kita bahas dalam kali karena waktunya pasti tidak cukup. Itu ada studi kasus 1 dan 2. Di sini sebentar ya Bapak Ibu. Nah, saya share screen izin ya. Yang di sini. Nampak kan? Ini yang dimaksud tadi di layar tadi itu. Di presentasi. Ini situasi pembelajaran 1. Nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri. Biar cepat waktu kita, strategi penyiapan diferensiasi konten berdasarkan konteks intratask atau dalam tugas yang sama seperti yang saya jelaskan tadi itu. Ini ada langkah-langkahnya seperti yang saya jelaskan tadi itu, ada pos-posnya juga, ada 7 langkah, ada 8 langkah. Oke, lalu yang kedua intertask. Udah saya jelaskan tadi sebenarnya, intertask dan intratask. Cuman ini lebih detailnya lagi. Oke. Nanti bisa Bapak Ibu bacakan di dalam modul modul mana ini, modul 1.3 B3. Jadi ini bisa jadi bahan referensi kita untuk belajar, untuk mengajari kepada siswa tentang berdiferensiasi tadi supaya kita bisa lebih banyak lagi perbendaharaan strategi-strategi kita dalam mengajar. Oke, kita lanjut saja. Setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS, gunakan pertanyaan refleksi untuk menuliskan refleksi Anda. Jadi setelah ini, Bapak Ibu seluruhnya akan ada tagihan tugas mengisi refleksi untuk diupload ke dalam LMS ya.
Pada akhir sesi ini Bapak Ibu yang pertama memahami konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang kedua memahami minat peserta didik sesuai dengan karakternya tadi yang kita kelompokkan dengan tarik panah tadi, yang ketiga menganalisis studi kasus dengan kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, studi kasus tadi itu yang saya tampilkan yang mungkin nggak sempat kita bahas sama-sama. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara kita, penghujung pertemuan kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu seluruhnya sudah mengikuti pembelajaran tatap maya kita ini dengan antusias ya. Saya sangat berterima kasih, saya apresiasi sekali kepada seluruh Bapak Ibu seluruhnya. Untuk di akhir pertemuan kita ini, tolong semuanya diaktifkan kameranya Bapak Ibu, biar kita berdoa dan ambil gambar. Untuk berdoa tadi saya sudah mintakan kepada Kak Ahmad Habibi. Sekarang saya minta tolong kepada siapalah yang mau. Oh, Pak Suendra. Izinlah Pak, mau bawakan doa kita sama-sama ini kepada Pak Suendra ya. Segana melangkai Tuan Guru Abdul Khair Panjaitan itu Pak Roy. Enggak apa-apa lah Pak, ganti-gantian kita semua ya. Segan. Lanjut aja ya, Pak. Silakan Pak. Oke Pak Oir. Pak Oir, lanjut Pak Oir doanya. Ini Pak Ahmad. Namanya dah Khair, baik. Pak Abdul Latif, Pak Abdul Latif. Pak Abdul Khair Panjaitan, lanjut. Mana mungkin awak langkai senior dan sekaligus tuan guru. Betul. Awak lawak kena apa nanti? Betul. Bang Suendra lah. Betul. Oke, silakan lah ya, silakan. Izinkan saya membawakan doa secara Islam. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Memang kalau udah doa ini awak, wih sedap kali lah dengarnya itu. Ya, terima kasih kepada Pak Abdul Khair yang telah membawakan doa secara khusyuk dan tawadu yang semata-mata berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, kita foto lah dulu kakak Bapak Ibu ya. Foto formal dulu. Tegak dulu ya. 1, senyum lah ya kan. 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke, gaya kayak mana nih, Pak? Kelas 2. Oke, kelas 2. Oke, kelas 2. Mana bebas mau gini nih. Ah, terserah ya. Oke. Nah, ini dia, mantap nih. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu seluruhnya ya. Oke, senang kali makin lama makin kompak kita ini ya. Oke, sampai jumpa di berikutnya di tatap maya yang kelima. Nanti kalau ada tugas tagihan-tagihan, boleh nanti kita sharing-sharing di grup ya, kakak-kakak atau Bapak Ibu seluruhnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya, mohon izin dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Topik, main ke rumah Topik, ngopi kita ngopi.